Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olivia Setiani, NIM 1101220016. Saya di sini akan mempresentasikan hasil dari kelompok kami secara individu untuk memenuhi tugas dari Ibu Muflihat. Saya sini akan menjelaskan tentang definisi tim kerja. Apa itu tim kerja? Tim kerja adalah sekelompok orang yang saling bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama. Setiap anggota tim memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing, namun tetap terkoordinasi dalam satu visi. Tim kerja dibentuk bukan hanya untuk menyelesaikan tugas, tetapi untuk menciptakan hasil yang lebih baik melalui sinergi antar anggota. Kolaborasi yang baik di dalam tim mampu meningkatkan produktivitas, efisiensi, dan kualitas keputusan. Selanjutnya, karakteristik tim kerja. Yang pertama, tim kerja memiliki tujuan yang jelas dan disepakati bersama. Yang kedua, terdapat pembagian tugas dan tanggung jawab yang terstruktur. Yang ketiga, itu terdapat komunikasi yang terbuka dan efektif antara anggota. Dan yang keempat, itu tim kerja juga menjunjung tinggi kepercayaan, komitmen, serta semangat kerja sama yang tinggi dalam menyelesaikan pekerjaan secara kolektif. Terus yaitu definisi kolaborasi dalam tim. Kolaborasi dalam tim adalah proses interaksi dan kerjasama antara anggota tim untuk mencapai tujuan yang sama. Dalam kolaborasi, setiap individu tidak hanya menyumbangkan tenaga atau pikiran, tapi juga saling menghargai kontribusi satu sama lain. Kolaborasi menekankan pada saling berbagi ide, mendengarkan pendapat, dan menyatukan kekuatan untuk menyelesaikan masalah secara bersama-sama. Kolaborasi yang efektif mampu meningkatkan kinerja dan menciptakan suasana kerja yang menyenangkan. Selanjutnya, perbedaan antara tim kerja dan kolaborasi tim. Tim kerja adalah sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama dengan tugas dan kepercayaan yang sudah dibagi. Sedangkan kolaborasi tim adalah cara kerja sama di dalam tim, bagaimana anggota saling berbagi ide, membantu satu sama lain, dan aktif berdiskusi untuk menyelesaikan tugas. Jadi tim kerja adalah wadahnya, kolaborasi adalah prosesnya. Tim yang hanya bekerja tanpa kolaborasi cenderung kurang efektif. Sedangkan tim yang berkolaborasi bisa lebih kreatif, produktif, dan solid. Selanjutnya adalah tantangan kolaborasi dalam tim. Yaitu adalah komunikasi yang tidak efektif, dapat menyebabkan kesalahpahaman dan menghambat menyelesaikan tugas. Selanjutnya ada kurang partisipasi aktif. Ada beberapa anggota tim penghambat mencapai tujuan bersama. Lalu selanjutnya ada perbedaan pendapat antar anggota, yaitu beresiko menimbulkan konflik jika tidak dikelola dengan baik. Selanjutnya itu kesulitan dalam sinkronisasi waktu dan koordinasi, yaitu menghambat kelancaran kerja tim. Selanjutnya itu manfaat kolaborasi dalam tim kerja. Yang pertama, tim kerja dapat menggabungkan berbagai keahlian dan pengetahuan sehingga menghasilkan solusi yang lebih kreatif dan inovatif. Lalu yang kedua ada kolaborasi meningkatkan motivasi dan semangat kerja karena setiap anggota merasa dihargai dan didukung. Terus yang ketiga yaitu kolaborasi memperkuat hubungan antar anggota tim, membangun komunikasi yang lebih baik, dan menciptakan suasana kerja yang harmonis. Selanjutnya yaitu apa yang bisa kita ambil dari kolaborasi tim. Dari pembahasan ini kita dapat menyimpulkan bahwa kolaborasi dalam tim sangat penting untuk menciptakan tim yang solid, inovatif, dan produktif. Kolaborasi bukan hanya tentang bekerja bersama, tapi juga saling menghargai, berkomunikasi dengan baik, dan tumbuh bersama sebagai satu kesatuan. Dengan menciptakan lingkungan yang mendukung kolaborasi, kita dapat mewujudkan tujuan bersama dengan lebih efektif dan membentuk budaya kerja yang positif. Sekian dari saya.
dari penjelasan tadi, kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila itu